Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Mukhlisin, SPD SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, dan juga teman-teman kelas B. Saya Febrianti Dina, selaku moderator dari kelompok 3 yang ingin menyampaikan materi tentang moralitas dan etika bisnis. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya. Yang pertama yaitu ada Nur Aini Puji Astuti dengan NIM 2022 11083. Yang kedua ada Mbak Fauzul Muna dengan 2022 11572. Dan saya sendiri 2022 11305. Next. Baik, yang pertama, langsung saja pada materi yang pertama yaitu definisi moralitas. Moralitas merupakan sifat moral atau asas dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Moralitas dalam bisnis berarti inovasi berkelanjutan yang bertanggung jawab sosial, baik secara material maupun moral. Sedangkan etika bisnis adalah prinsip moral, kebijakan dan nilai yang mengatur cara perusahaan dan individu terlibat dalam aktivitas bisnis. Next. Selanjutnya, moralitas dalam etika bisnis merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam perilaku manusia. Dalam konteks bisnis, moralitas mencakup pertimbangan etis yang harus diambil oleh individu dan organisasi saat membuat keputusan. Next. Selanjutnya ada hubungan moralitas terhadap etika bisnis. Kepemilikan moral merupakan aset penting bagi seseorang dalam mempengaruhi kehidupannya. Moral memiliki hubungan erat dengan agama karena setiap aspek moral selalu merujuk pada ajaran agama yang dianut. Pelanggaran etika seringkali muncul ketika moral tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kemerosotan moral terjadi ketika seseorang mulai mengabaikan prinsip-prinsip moralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Mereka yang menjunjung tinggi moral akan melahirkan keputusan-keputusan yang berlandaskan nilai-nilai moral. Bagi mereka, moral memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan, tidak dapat diabaikan, dan harus dipahami secara menyeluruh. Jika hal ini diterapkan, maka etika dalam kehidupan akan berjalan selaras dengan kendali moral tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengaruh moralitas terhadap etika bisnis. Moralitas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap etika bisnis karena moralitas mencerminkan prinsip dan nilai yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Berikut beberapa pengaruh moralitas terhadap etika bisnis. Yang pertama, membentuk standar perilaku. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Yang ketiga, mendorong keadilan dan transparansi. Yang keempat, mengurangi resiko hukum. Yang kelima, meningkatkan loyalitas karyawan dan pelanggan. Secara keseluruhan, moralitas menjadi landasan utama dalam penerapan etika bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa moralitas yang kuat, bisnis dapat cenderung mengutamakan keuntungan semata, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, pengembangan perilaku moralitas. Suatu proses untuk membentuk dan memperkuat nilai-nilai moral dalam diri seseorang agar berperilaku sesuai dengan norma-norma etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku moralitas berkaitan dengan kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bertindak berdasarkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan empati. Cara meningkatkan moralitas dalam etika bisnis. Yang pertama, menanamkan nilai etika dalam budaya perusahaan. Yang kedua, menyusun kode etik. Yang ketiga, mengadakan pelatihan etika bagi karyawan. Yang keempat, menerapkan sistem pengawasan dan sanksi yang jelas. Yang kelima, memahami dampak sosial dan lingkungan. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya.
Selanjutnya yaitu ada penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Jadi, perkembangan teknologi, terutama di internet dan media sosial, memberikan dampak besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Jadi, informasi yang tersebar luas dapat mempengaruhi norma dan nilai yang berlaku. Yang kedua, ada perilaku public figure. Jadi, tokoh publik seperti selebriti dan influencer sering menjadi panutan masyarakat. Jika mereka menunjukkan perilaku yang negatif, maka masyarakat, terutama generasi muda, cenderung meniru tanpa mempertimbangkan dampak moralnya. Yang ketiga, ada globalisasi, yaitu masuknya budaya asing yang mempengaruhi nilai dan norma tradisional. Gaya hidup, pola konsumsi, dan cara berpikir masyarakat berubah seiring dengan paparan terhadap budaya global. Yang keempat, ada rasa individualistis. Jadi, semakin banyak orang yang lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama. Maka nilai-nilai kebersamaan seperti gotong royong dan solidaritas mulai berkurang. Yang kelima, ada kurangnya nilai agama, yaitu berkurangnya pemahaman dan praktik ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan penurunan moral, seperti norma agama yang dulunya menjadi pedoman mulai diabaikan oleh sebagian masyarakat. Yang keenam ada persaingan hidup, yaitu tekanan ekonomi dan sosial membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk bertahan. Yang ketujuh ada pengaruh lingkungan, seperti lingkungan sosial baik dari keluarga atau teman maupun tempat tinggal, sangat mempengaruhi moralitas seseorang. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang pesimis terhadap pelanggaran moral, maka ia akan lebih mudah untuk terpengaruh. Yang kedelapan, yaitu keadaan yang tidak stabil, seperti krisis ekonomi, konflik sosial, dan ketidakpastian politik, dapat menyebabkan degradasi moral yang dalam masyarakat. Seperti ketidakstabilan membuat masyarakat lebih rentan terhadap perilaku menyimpang. Selanjutnya ada studi kasus pada sebuah brand fashion Indonesia yang bernama Erigo pada tahun 2022 sedang trending isu puluhan karyawan yang dipecat tanpa memberikan pesangon. Pemecatan tanpa pesangon dapat merusak reputasi perusahaan, tidak hanya di mata karyawan yang dipecat, tetapi juga di mata publik dan calon karyawan. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya dari tindakan mereka, baik terhadap karyawan yang terlibat maupun terhadap citra perusahaan. Tindakan tersebut menimbulkan perdebatan tentang moralitas dan etika bisnis perusahaan dalam memperlakukan karyawan yang telah lama berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu etika bisnis sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra kerjanya, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, etika bisnis mencakup kejujuran, tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap hukum, serta kepedulian terhadap karyawan dan lingkungan. Dengan demikian, bisnis yang berlandaskan moralitas dan etika tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.